Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Laili Agustin, Eka Febdia Rahma, Aina Rato Syahadah, Anissa Dewi Novianti, Siti Aslamia, dan Salsa Mailani Putri. Kami di sini akan membahas tentang pengintegralan Cauchy dan Anulus. Langsung saja yang pertama, di sini ada pengintegralan Cauchy. Teorema 1.1 yaitu teorema Cauchy. Diberikan daerah terhubung sederhana D dan lintasan tertutup sederhana C di D. Jika F analitik dan F aksen kontinu pada D, maka integral C F Z dz sama dengan 0. Bukti, misalkan Fz sama dengan U x, y plus IV x, y dan V adalah pada D. Jadi F aksen ada untuk setiap Z elemen D dan F aksen Z sama dengan UX x, y plus IVX x, y sama dengan VY x, y dikurangi IUY x, y. Karena F aksen kontinu pada D, maka UV, UX, UY, V, dan VY semuanya kontinu pada D. Dengan demikian, U dan V memenuhi syarat berlakunya teorema Green, yaitu integral C U dx min V dy plus I integral C V dx plus U dy. Integral lipat 2D min Vx dikurangi Uy dalam kurung dx dy plus I integral lipat 2 Ux min Vy dx dy. Kemudian teorema 1.2 yaitu teorema Cauchy-Gorsat. Diberikan daerah terhubung sederhana D dan lintasan tertutup sederhana C di D. Jika F analitik pada D, maka integral C F Z dz sama dengan 0. Konvers dari teorema Cauchy-Gorsat adalah salah, yaitu jika integral C F Z dz sama dengan 0 untuk setiap lintasan tertutup sederhana C di dalam daerah terhubung sederhana D, maka F analitik di D sebagai contoh yang menggambarkan kenyataan ini diperlihatkan oleh fungsi Fz sama dengan setengah. Integral C dz per Z sama dengan 0 jika C lintasan tertutup sederhana yang tak melalui 0, tetapi F tak analitik di 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teorema 1.3 perluasan teorema Cauchy-Gorsat. Diberikan daerah terhubung sederhana D, Y1 dan Y2 titik stop dalam D dan C, K dua lintasan yang menghubungkan Z dan Z2 di mana C, K subset D. Jika F analitik pada D, maka misalkan L sama dengan C plus min K, maka integral batas bawah L F Z dz sama dengan integral batas bawah C F Z dz plus integral batas bawah min K F Z dz sama dengan 0. Integral batas bawah Z C batas atas Y2 Fz dz sama dengan integral batas bawah ZK batas atas Y2 Fz dz. Integral batas bawah min K Fz dz sama dengan min integral batas bawah C Fz dz. Integral batas bawah K Fz dz sama dengan integral batas bawah Fz dz. Hitunglah integral C dalam kurung 3z kuadrat min 2z dz, di mana C1 yaitu busur lingkar,
X2 plus Y2 sama dengan 1 untuk min 1,0 ke 0,1. C2 yaitu ruas garis untuk min 1,0 ke 0,1. C sama dengan C1 plus C2. Karena Fz sama dengan 3Z kuadrat min 2Z analitik pada C yang memuat Y1 sama dengan min 1 dan Y2 sama dengan 1 menurut teorema di atas harus dipilih lintasan sebarang dari Y1 dan Y2. Lintasan yang paling mudah dalam kasus ini garis lurus dari ke Y2 adalah lintasan K titik 2Y sama dengan 0, min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Dengan demikian diperoleh integral C dalam kurung 3Z kuadrat min 2Z sama dengan integral C 3X kuadrat min 2X dx sama dengan 2. Definisi 1.4 diberikan D anggota C terbuka dan fungsi f D ke C. Fungsi f D ke C disebut antiturunan f pada D jika berlaku f aksen Y sama dengan f kecil Y untuk setiap Y anggota D. Selanjutnya teorema 1.5 diberikan fungsi f D ke C analitik pada D jika fungsi G D ke C antiturunan dari f kecil, maka terdapat konstanta K anggota C sehingga Hz sama dengan Gz plus K untuk setiap Z anggota D. Bukti, karena G dan H antiturunan pada fungsi f pada D, diperoleh G aksen Z sama dengan f kecil Z sama dengan H aksen Z untuk setiap Z anggota D atau H aksen min G aksen Z sama dengan Fz min Fz sama dengan 0. Setiap Z anggota D, jika H min G aksen Z sama dengan 0 untuk setiap Z anggota D, maka terdapat K anggota C sehingga berlaku H min G Z sama dengan K untuk setiap Z anggota D. Jadi terbukti bahwa Hz sama dengan Gz plus K untuk setiap Z anggota D. Selanjutnya yaitu ada pengintegralan anulus. Definisinya yaitu akan diberikan C lintasan sederhana dan D daerah yang dibatasi oleh C. Interior C didefinisikan dengan in C sama dengan D dan eksterior C dengan XC sama dengan DC 0. Kedua, diberikan C dan K dua lintasan tertutup sederhana untuk interior K, interior C. Anulus yang ditentukan oleh C dan K didefinisikan dengan anulus C, K. Interior C, komplement eksterior K, himpunan semua titik yang terletak di dalam C dan di luar K. Yang terakhir, diberikan C, K1, K2, dan seterusnya Kn adalah N plus 1, lintasan yang tertutup sederhana dengan interior KI, interior C. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N dan interior KI, interior KJ sama dengan F, I aksen J. Anulus yang ditentukan oleh C, K1, K2, dan seterusnya Kn didefinisikan dengan anulus C, K1, K2, Kn. Interior C, X, K sama dengan himpunan semua titik yang terletak di dalam C dan di luar K1, K2, dan seterusnya Kn. Baik, sekarang teorema analus 2.2. Jika C dan K dua lintasan tertutup sederhana dan F analitik pada huruf C, E, K, dan E analus C, K, maka integral bawah C, F dalam kurung Z dz sama dengan integral bawah K, F dalam kurung Z dz. Asalkan C dan K dijelajahi dengan orientasi yang sama. Berikut ada gambar, bisa dilihat di PPT di layarnya.
Ada sebuah catatan, yaitu teorema analus digunakan jika F tidak analitik di suatu titik pada interior K. Selanjutnya yaitu bukti. Nah, di situ ada sebuah gambar, bisa dilihat. Lintasan C sama dengan C1 plus C2. Dan lintasan K sama dengan K1 plus K2. Perhatikan dua lintasan tertutup sederhana C1 plus R1 min K1 min R2 dan C2 plus R2 min K2 min R1. Menurut teorema Cauchy diperoleh integral bawah C1 plus R1 min K1 min R2 F dalam kurung Z dz plus integral bawah C2 plus R2 min K2 min R1 F dalam kurung Z dz sama dengan 0. Nah, karena R1 dan R2 dijelajahi dalam dua arah, maka dari integrasi di atas tidak memberikan arti apa-apa. Sehingga integral bawah C1 min K1 F dalam kurung Z dz plus integral bawah C2 min K2 F dalam kurung Z dz sama dengan 0. Selanjutnya, integral bawah C1 plus C2 F dalam kurung Z dz min integral bawah K1 plus K2 F dalam kurung Z dz sama dengan 0. Nah, jadi yaitu integral C F dalam kurung Z dz sama dengan integral K F dalam kurung Z dz. Selanjutnya, teorema 2.3. Teorema perluasan anulus. Diberikan C, K1, K2 sampai Kn adalah N plus 1 lintasan tertutup sederhana. Jika F analitik pada C gabungan dari dalam kurung gabungan I sama dengan 1 sampai N KI anulus C, K1, K2 sampai Kn, maka integral C Fz dz sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N integral KI Fz dz. Contoh, hitunglah integral C dz per Z lintasan C tidak melalui 0. Penyelesaiannya, kasus yang pertama, 0 bukan anggota dari interior C. Misalnya, D sama dengan C gabungan dari interior C dan Fz sama dengan 1 per Z, maka F analitik pada D dan integral C dz per Z sama dengan 0. Kasus kedua, yaitu 0 anggota dari interior C. Dengan demikian, integral C dz per Z adalah 0,0 bukan anggota dari interior C dan 2pi, 0 bukan anggota dari interior C. Dengan C tak melalui 0. Jadi misalkan K sama dengan Z adalah mutlak Z sama dengan 1 karena F analitik pada C gabungan dari K gabungan anulus C, K dengan C, K lintasan tertutup sederhana. Maka menurut teorema anulus diperoleh integral C dz per Z integral K dz per Z. Misalkan Z sama dengan E pangkat IT dengan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2pi, maka dz sama dengan I E pangkat IT dt. Dari sini diperoleh integral K dz per Z sama dengan integral 0 sampai 2pi I E pangkat IT per E sama dengan integral 0 2pi I dt sama dengan IT 0 sampai 2pi sama dengan 2pi. Teorema 2.4 diberikan C dan K lintasan tertutup sederhana di daerah terhubung sederhana D. Jika F analitik pada C gabungan K gabungan anulus C, K, maka integral C dz per Z min Z0 adalah 0,0 elemen dari interior C dan
2pi II, Z0 elemen dari interior C, dengan C tidak melalui Z0. Buktinya, misal Z0 elemen dari interior C dan C lingkaran yang pusatnya di Z0 dengan jari-jari R, diperoleh C sama dengan mutlak Z min Z0 sama dengan R. Sehingga Z min Z0 sama dengan RE pangkat IT dengan syarat 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2pi dan R lebih dari 0. Maka Z sama dengan Z0 plus RE pangkat IT. Maka DZ sama dengan I R E pangkat IT dt. Jadi terbukti bahwa integral C dz per Z min Z0 sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2pi IR E pangkat IT per R E pangkat IT dt. Sama dengan I integral dengan batas 0 sampai 2pi dt sama dengan 2pi. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.